Kuatnya gempa berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Palu, Sulawesi Tengah membuat warga panik keluar ruangan dan sejumlah bangunan rusak. Gempa magnitudo 6,7 guncang Palu. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di kota Palu, Sigi, Donggala hingga Tojo, Una-Una. Panikan terlihat di jalan, rumah sakit, dan gerai makanan. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan akibat getaran kuat dari gempa ini, pemirsa. Gempa. Sini. Gempa yang mengguncang wilayah Palu tak hanya merusak gedung dan rumah warga, tetapi juga melumpuhkan akses jalan penghubung utama menuju daerah Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tidak ada akses jalan. Tidak ada akses jalan mau ke Napu. Guncangan gempa memicu pergeseran struktur tanah yang cukup ekstrim seperti yang kita saksikan di layar kaca Anda, pemirsa. Akibatnya sepanjang jalan penghubung utama antara kota Palu dan Napu terbelah. Belahan tanah berukuran besar tampak memanjang dan memotong badan jalan. Akibatnya kondisi jalur menuju Napu saat ini benar-benar tidak dapat dilewati sama sekali. Orderan. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang kota Palu juga menyebabkan plafon auditorium di Universitas Tadulako roboh. Dari rekaman amatir warga terlihat warga sedang berada di dalam auditorium, panik dan berhamburan keluar ruangan. Jadi warga di sini merupakan orang tua dan siswa yang tengah ikut wisuda kelas 6 SD. Wisuda kelas 6 SD Islam Terpadu Al-Fahmi di gedung auditorium. Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 6,7 itu juga mengakibatkan plafon auditorium roboh. Petugas terus melakukan pendataan tingkat kerusakan bangunan. BMKG memastikan gempa tektonik yang mengguncang wilayah Palu tidak berpotensi tsunami. BMKG juga menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adalah gempa tektonik yang aktivitasnya tadi didahului oleh gempa utama dan dilanjutkan oleh aktivitas gempa susulan. Kalau gempa suam itu gempanya kecil tapi terjadi terus menerus gitu ya. Tapi ini tadi kita tidak mendeteksi tadi ada gempa foreshocknya atau gempa pendahulunya, tapi tadi langsung kita deteksi ada aktivitas gempa besar langsung 6,7 dan kita ikuti ada beberapa gempa susulan sampai sudah ada aktivitas sekitar 20 gempa susulan sampai jam 12 siang ini. Gempa bumi ini kita pastikan tidak berpotensi tsunami dari hasil model kita, dan kita juga memantau beberapa stasiun pasang surut yang berada di sekitar wilayah sumber gempa. Yang pertama itu di wilayah Parigi kita tidak mendeteksi adanya kenaikan muka air laut. Di Poso itu juga tidak ada. Ini ada sedikit di Pantoloan, Pelabuhan Pantoloan itu ada sedikit kenaikan sekitar 7,5 cm ya, jadi sangat kecil sekali. Jadi kita pastikan bahwa ini bukan gelombang yang berbahaya. Jadi diharap masyarakat tetap tenang, tidak terpengaruh dengan isu-isu apabila gempa ini. Iya atau tidak? Jangan tegas jawabnya. Iya atau tidak? Tidak. Bang Nusron. Belum salah kalian itu.
Forum diskusi publik yang digelar di UGM dihadiri Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko diwarnai ketegangan. Situasi memanas setelah sejumlah mahasiswa tiba-tiba merangsek naik ke atas panggung. Lah kamu masuk, ya udah usah. Oke. Suasana diskusi di Atrium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada memanas. Acara itu dihadiri oleh 3 anggota Kabinet Merah Putih, yakni Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko. Dalam diskusi itu, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terkait isu pertanahan, dugaan penggusuran, kenaikan harga BBM non-subsidi, hingga sejumlah permasalahan yang terjadi di tanah air. Namun di tengah forum yang sudah berjalan sekitar 30-40 menit, tiba-tiba suasana memanas dan tidak kondusif, sehingga acara pun dibubarkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam diskusi tersebut. Menurutnya, sejak awal ia dan para narasumber membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bertanya maupun mengkritik kebijakan pemerintah. Saya, Pak Nusron, dan Pak Budiman, ya, hari ini kan kita mencoba untuk bisa berdialog dengan semua pihak, khususnya pihak kampus, dan kami datang ke UGM, ya, dan sudah direncanakan lama. Kemudian juga kita sudah izin dengan pihak UGM-nya, pihak berwenangnya, dan ini bukan event yang pertama. Kemudian ya kita jelaskan, intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi. Ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah. Dihadiri kayak apa aja kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan bagus. Kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Para narasumber juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang hadir dengan niat berdiskusi namun tidak dapat mengikuti forum secara optimal akibat situasi yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025 Tio Ardianto menjadi sorotan pasalnya dirinya menemukan alat pelacak di mobilnya. Ini ya? Ya, betul. Wah. Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat pelacak yang namanya PBX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Video yang diunggah mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025 Tio Ardianto viral di media sosial. Dalam video ini, Tio memperlihatkan terdapat benda hitam yang menempel pada rangka bawah kendaraannya yang diketahui PBX Finder. Tio mencari alat tersebut usai muncul notifikasi bahwa ada PBX Finder yang bergerak bersamanya. Diketahui PBX Finder ialah GPS mobil untuk rental mobil yang berfungsi memantau lokasi real time guna mencegah pencurian dan terkait aturan batas wilayah. PBX Finder merupakan perangkat wireless dengan ukuran kecil dan terkoneksi dengan Bluetooth ponsel. PBX Finder merupakan kategori GPS portable, memiliki kartu GSM dan mampu melacak dalam jarak ribuan kilometer dengan deviasi atau ketidakakuratan jarak kurang lebih 5 hingga 20 meter. Alat ini dapat mengirimkan sinyal GPS selama terhubung dengan jaringan seluler atau satelit dan memiliki kekuatan baterai hingga 30 hari. Namun, Tio tidak mengetahui siapa yang memasang alat pelacak ini. Meskipun terdeteksi oleh Bluetooth, tetapi Tio cukup kesulitan menemukan alat ini. Tio menduga pemasangan alat pelacak ini usai dirinya vokal menyuarakan kritik dan memimpin aksi demonstrasi bertajuk Gejayan Memanggil di Yogyakarta beberapa waktu lalu.